Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sebelum saya menyampaikan informasi ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa setiap informasi yang saya sampaikan ini hanyalah sebuah gambaran saja mengenai sosok seorang manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan. Dan setiap informasi yang saya sampaikan bukanlah suatu kebenaran yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kaum muslimin yang penasaran dengan sosok dan rupa sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Dari dulu hingga sampai saat ini, mereka selalu menunggu dan menantikan kehadirannya. Banyak dari mereka berharap ingin menjadi pengikutnya dan ingin berada dalam barisannya. Apakah mereka yang selalu menunggu dan menantikan kehadirannya akan bisa berjumpa dengannya? Apakah mereka benar-benar bisa menjadi pengikutnya? Apakah sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli akan menampakkan dirinya kepada semua orang? Menurut pengetahuan dan keyakinan kami, bahwa sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli tidak akan pernah menampakkan dirinya kepada semua orang, tidak akan pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi pada tempat umum, dan beliau tidak akan pernah pantas diatur oleh manusia biasa, apalagi sampai membaiatnya secara paksa. Dari berbagai informasi, sangat banyak yang mengaku telah mengenal dan mengetahui keberadaannya. Banyak juga yang mengaku telah berjumpa dan mengenal sosok dan rupanya. Dan banyak juga yang merasa dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Sejak dulu hingga sampai saat sekarang ini, banyak sekali kelompok atau individu yang ingin mendapatkan gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Bahkan setiap kelompok ada yang sudah memiliki calonnya masing-masing. Bahkan para ustadz akhir zaman pun sudah meyakini dengan calonnya, walaupun tidak semua orang mau mengikutinya. Kami juga tidak akan percaya begitu saja, karena kita harus melihat dulu dengan baik-baik. Apakah orang yang disebut Imam Al-Mahdi tersebut memiliki jiwa kerasulan atau tidak? Apakah di dalam dirinya terdapat induk daripada Nur Muhammad ataupun Nurun ala Nurin atau tidak? Apakah seseorang yang dinyatakan sebagai Imam Mahdi itu jelas atau tidak silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW? Melihat unsur nurun ala nurin ataupun cahaya di atas cahaya di dalam diri seseorang tidak bisa dilihat dengan mata kepala ini. Melihat Nur Muhammad ataupun nurun ala nurin tersebut hanya bisa ditembus oleh hati yang sudah memperoleh nur mukasyafat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak terdapat hal-hal tersebut, bisa dipastikan bahwa orang itu bukanlah sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli. Menurut pengetahuan dan keyakinan kami, bahwa sang khalifah ataupun Imam Mahdi tidak gila dengan sebuah gelar. Beliau tidak akan menampakkan dirinya sebagai Imam Mahdi kepada semua orang yang hidup di muka bumi ini. Beliau tetap akan menjalankan tugas dan amanahnya tanpa diketahui oleh semua orang. Beliau tidak peduli pengakuan dari orang lain. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli tidak peduli dengan anggapan orang lain mengenai dirinya, dipercaya atau tidak oleh semua orang. Beliau tetap akan menjadi kekasih utusan Allah. Segala sesuatu yang dilakukan olehnya tidak perlu dirinya memberitahukan kepada semua orang, karena dirinya tidak ingin disanjung dan dipuji dan dipuja oleh orang lain.
Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, keberadaan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli masih menjadi rahasia bagi banyak orang. Keberadaannya, sosok dan rupanya tetap disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu menjaga dan melindungi kekasihnya itu dari para musuh-musuh Islam. Keberadaannya pun sulit ditembus walau sudah diterawang seperti apapun. Meskipun sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sering berbaur dengan masyarakat luas, belum tentu orang-orang bisa mengetahui tentang jati dirinya yang sebenarnya. Orang-orang yang pertama kali mengetahui keberadaannya dan yang mengenal sosok dan rupanya tiada lain adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah menjadi pasukan terdepannya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Tidak semua pengikutnya bisa mengenal dan mengetahui tentang sejati dirinya. Tidak semua pasukannya bisa melihat cahaya Allah yang terang menyilaukan di dalam dirinya. Orang-orang pilihan Allah yang sudah menjadi pengikut dan pasukannya adalah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pertama kali mengetahui sosok dan rupa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah pasukannya yang hatinya sudah memperoleh nur mukasyafah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukannya yang hatinya sudah memperoleh nur mukasyafah adalah mereka yang sudah dibukakan hijab oleh beliau. Orang-orang yang sudah menjadi pengikut dan pasukannya sudah pasti orang-orang yang sudah berbaiat kepada sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Dibaiatnya oleh sang Khalifah ataupun Imam Mahdi untuk dibukakan hijabnya agar disempurnakan ilmunya, jiwanya, sukmanya, dan raganya dari aura kegelapan yang menyelimutinya dari hawa nafsu dan ego. Kebenaran yang sebenarnya, kebanyakan orang-orang yang sudah disempurnakan dan sudah mengetahui sejatinya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi secara lahir dan batin, sebenarnya akan diam dan membisu. Mereka yang sudah mengetahui sejatinya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sebenarnya tidak akan disampaikan dan tidak akan diceritakan kepada orang lain, apalagi sampai dipublikasikan. Karena sesungguhnya mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas jika kami tahu tentang sejati dirinya, kenapa kami bisa menyampaikan informasi ini kepada kalian? Kenapa kami menceritakan dan sampai mempublikasikan tentang dirinya? Semua yang kami lakukan ini pasti sudah mendapatkan izin darinya. Kami diperbolehkan berbagi informasi tentang sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, asalkan tetap pada batasannya. Walaupun kami mengetahuinya, tentu saja kami tidak akan menceritakan sedetail mungkin tentang sejati dirinya. Tentu saja kami tetap berhati-hati dalam menyampaikan informasi tentang dirinya, karena kami memiliki batasannya dalam menyampaikan informasi tentang sejati dirinya. Walaupun kami menceritakannya, kami akan tetap menjaga rahasia sejati dirinya sesuai batasannya. Alasan kami untuk berbagi sedikit informasi tentang gambaran sejati dirinya, agar masyarakat manusia tidak dengan mudah percaya begitu saja dengan berita-berita dan informasi yang belum tentu kebenarannya mengenai sosok manusia utusan Allah tersebut. Masalah sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Jadi yang bisa mengetahui keberadaannya, sosok dan rupanya hanyalah orang-orang tertentu saja. Dan kami tidak mungkin menceritakan sedetail mungkin mengenai siapa namanya, di kota atau di desa mana tempat tinggalnya. Kami hanya berbagi informasi ini sesuai batasannya saja mengenai sosok manusia yang berjiwa kerasulan.
mengenai sosok manusia yang memiliki nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kami pun bisa berbagi informasi tentang Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena seizin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kami bisa berbagi informasi ini kepada kalian. Kita pun sampai saat ini bisa bernapas karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, sehelai daun pun yang jatuh dari rantingnya atas kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Janganlah terlalu mudah percaya dengan berita dan informasi yang belum tentu kebenarannya mengenai sosok manusia utusan Allah tersebut. Tetaplah bersihkan hati dan jiwa, bersihkan diri sebersih-bersihnya secara lahir maupun batin. Lalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan ikhlas, tanpa nafsu dan ego, tanpa memikirkan lagi tentang pahala dan surga. Datanglah kepadanya karena rasa cinta dari dalam relung hatimu, tanpa memikirkan lagi imbalan apapun darinya. Datanglah kepadanya hanya karena Allah, untuk Allah, demi Allah semata. Dengan begitu, Allah akan menampakkan dirinya dan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi saat ini. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja, yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya, dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.